Nih, kalau saya nyalon gubernur karena sudah sejak lama mempersiapkan diri jadi politisi. Iya. Nah, kalau ibu gubernur itu termasuk ajaib kan? Iya. Jadi gubernur mendadak karena faktor kecelakaan yang dialami oleh suami, masuk pada sebuah wilayah yang punya sejarah konflik agama. Iya. Sebagai perempuan Iya. minoritas, Iya. menang di wilayah yang di situ terkenal keras. Iya. Hebat. Terima kasih. Dan menangnya dengan cara mudah. Cukup Iya. senyum. Saya akan perhatiin. Saya video call, jadi wakil saya turun setiap hari, saya mungkin ada 7-8 video call. Ya, Jadi nggak capek kalau- kayak saya lah. Iya. Jadi saya juga masih di rumah sakit, Pak. Jadi Iya. wakil video call saya cuman hai aja. Iya, Dan saya live di sosmed. Iya, hai aja menang. Iya. Saya menang keliling 2.500 desa di Jawa Barat. 2.500 Iya. dengan jarak tempuh paling jauh 10 jam dari rumah. Oh iya. Jadi perjalanan saya itu bukan sekarang. Iya. Dulu waktu jadi bupati, yang kemudian nyalon wakil gubernur dan kalah. Itu perjalanan politik saya yang paling berat. Iya. Investasi. Ya itu, jadi berangkat siang, nanti nyampe malam kegiatan, nanti pulang lagi. Jadi hidup saya di mobil gini. Saya diutus di mobil pasang ini. Kalau kemarin sih sudah relatif nggak Oh, berat. pas mendekati. Kemarin karena sudah mengenal lewat media sosial. Iya. Sudah. Saya yang bukan warga Jabar pun udah tahu Kang Deddy dari sebelum Kang Deddy jadi gubernur. Ya karena media sosial masih DPR, YouTube. Kayak masih bupati, pernah lihat hilang-hilang bupati. Kalau waktu bupati kita paling Facebook ya. Facebook. YouTube kayaknya ya, ada YouTube, YouTube ya? baru. Oh, YouTube baru. Oh, YouTube baru setelah saya berhenti jadi bupati. Oh, ya. Itu karena ini aja, karena ngisi waktu, ada kekosongan hidup lah. Nggak usah diceritain. Gitu loh. Ya udahlah. Teman saya tuh kasih tahu, bikin YouTube. Apa YouTube apaan? Saya tuh nggak ngerti. Sampai sekarang tuh tanya, saya tuh nggak ngerti media sosial. Ah. Tapi TikToknya pegang sendiri. Gua saya yang bikinnya. Oh, upload orang lain. Ya, upload orang lain. Oh, Pokoknya Kang pagi-pagi Deddy upload. aja. Saya nggak ngerti cara uploadnya, nggak bisa. Tuh. Tinggal di post. Nggak ngerti. Pokoknya pagi-pagi yang kan ngasih kehidupan orang. Nah si admin saya itu tidak ngapa-ngapain. Menerima. Menerima, tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambah. Segitu apa yang saya bikin. Operator lah. Operator saya upload. Jam 5:30 itu harus sudah Setiap berangkat. pagi. Pagi jalan kaki. Assalamualaikum. Iya, di sawah itu kan. Sampurasun, ngelejek enjing. Mungkin kayak gitu makanya se-Indonesia pengen datang lihat sawah. Aku juga mau datang lihat sawah. Karena nggak ada yang dimiliki. Ibu punya laut. Habis laut kan ibu nyelam tuh ke bawah, pakai baju Putri Duyung. Kita kan melihat, heboh. Karena sudah punya modal. 1 sebagai pengusaha, 2 punya para cantik, 3 di Maluku Utara yang pantai dan lautnya indah. Iya. Cuman problemnya jaraknya jauh. Iya. Iya. Itu gimana Kang Deddy? Apa? Gimana caranya jualan itu pariwisata Maluku? Tapi kan bandaranya sudah ada kan? Iya, tapi kan tiketnya mahal. Selalu dibandingin sama pergi ke Korea, pergi ke Jepang. Ibu subsidi aja, ibu kan kaya, subsidi aja tiket pesawatnya. Tapi kayaknya Tira tuh tidak boleh menggunakan APBD untuk subsidi tiket pesawat. Iya, subsidi aja tiket pesawatnya. Enggak, sama ibu aja subsidi dulu. Kan Pak, aku bilangnya uang pribadi. Kan janda, Pak. Kan? Tapi kun janda kaya ibu. Iya sih masalahnya. Iya, kalau Pak Beno Komjen iya. Tapi Irjen emang Bapak ya? Irjen. Tapi kan pas-pasan, pas gajian, pas ada uang. Pensiun hilang. Ada lah bu. Gitu Pak. Dengan iman. Dengan iman. Pak Beno itu dulu yang suka muji saya kalau memimpin apa yang pegang ini polisi, karena saya agak beda pendapatnya. Dari dulu selalu Paksi, belum Pak selesai juga sebelum pelantikan juga udah bilang. Dia belum kenal saya. Oh, dia udah tahu. Udah lihat di Tahu, sosmed. tapi sayanya nggak terkenal, bukan tokoh. Udah. Cuma dia Kelewat kita. saya tuh masih bingung
bingung mau nanya apa, kan Iya. saya juga nggak ngerti ya, yang pikir ketemu juga nanti diajak ngomong juga nggak nyambung. Cuma setelah 3 Nyambung lah. bulan ini belajar. Saya kan sekarang udah nanya, mulai ngerti. tolong ibu kasih tahu seluruh warga Jabar gimana caranya mama rawat tubuh tentang langsing, mukanya tetap kinclong, makanan apa yang dimakan, olahraga apa yang ditekuni dalam setiap waktu, dan bagaimana hidup tahan terhadap ujian yang begitu berat, tetapi bisa melewati masa sulit itu sehingga survive. Tolong kasih tahu dong seluruh perempuan di Jawa Barat. Nanya saya itu cukup. Ah, jelasin. Oh jelasin. Iya dong, warga Jabar harus dapat edukasi dari ibu tuh. Gimana caranya anaknya udah gede tuh wajahnya kayak masih ABG. Pertama berdoa ya, ikhlas saya belajar ikhlas menerima dari hari kedua. Dari hari pertama malamnya saya tidur berdoa, Tuhan, saya nggak ngerti tapi berikan aku hikmat buat mengerti. Entah kenapa hari kedua bangun tidak sesakit hari pertama. Terus berjalan dengan waktu, belajar menerima, pelan-pelan menerima bahwa hidup ini pada awalnya juga bukan milik saya, bahwa hidup suami saya juga bukan milik dia. Apapun yang Tuhan berikan yang terbaik, saya ikhlas menerima. Dan kan saya jalanin ya, melihat orang yang saya kasihi, ditambah kita secara ekonomi bisa lah pelayanan kesehatan yang terbaik, tapi ketika itu kita punya semua pun gak ada gunanya, kayak mau minta tolong pun tidak ada, Apa yang kita oksigen miliki nggak ada, akhirnya tidak bisa didapatkan. iya, kayak bahkan pesawat SOS dari Singapura udah standby mau datang menjemput suami, airport nggak ada. Dan saya cuma bisa melihat almarhum tuh pelan-pelan napasnya hilang ketika kita memiliki semuanya. Terus gitu aja. Jadi pelajaran penting, apa yang kita miliki belum tentu kita nikmati pada waktu. Iya, dan ternyata masyarakat di situ kan setiap hari ngerasain yang saya rasain, kehilangan orang yang mereka sayangi hanya karena fasilitas rumah sakitnya kurang memadai, dan itu rasanya nggak enak banget. Jadi ketika dari rumah seminar ke helikopter, tiba-tiba tuh ada perasaan bahwa mungkin Tuhan izinkan saya ngerasain ini supaya saya tuh inget dan membangun daerah ini lebih baik, karena sebenarnya yang ngerasain seperti saya ini banyak banget, ribuan orang setiap hari ngerasain, tapi kemudian mereka nggak bisa minta tolong kemana-mana dan udah puluhan tahun seperti itu dari generasi ke generasi. Makanya ketika saya jadi dan kemudian kan saya mendampingi almarhum jalan, saya melihat banyak cerita bahwa ya emang kita di sana tuh hidupnya agak sulit ya. Jadi ketika jadi kesehatan dan pendidikan saya prioritas. Karena ya paling nggak saya bisa membantu mereka untuk tidak ngerasain yang seperti saya rasain, dan kemudian membantu saya supaya punya tujuan hidup ketika kehilangan. Kan kita sebagai istri tujuan hidupnya mendampingi suami. Saya selama ini tujuan hidupnya mendampingi cita-cita suami. Terus ketika suaminya nggak ada, saya bingung mau ngapain. Mendampingi rakyat sekarang. Iya, jadi cita-cita suaminya saya yang jalanin. Itu membantu saya untuk punya tujuan hidup, membantu saya melewati grieving saya secara bertahap. Dan saya juga harus kuat supaya anak-anak melihat bahwa saya juga harus kuat kan. Dan kemudian anak-anakku juga tiba-tiba menjadi kuat ya. Supportingnya bagus saya lihat. Ikut campaign. Iya. Di mobil bareng. Kata anakku, papi punya semuanya, kita nggak bisa balas, papi tinggalkan banyak hal buat kita. Dia selalu merasa bahwa papinya fokus banget untuk Maluku Utara selama ini. Jadi dia merasa bahwa menjaga masyarakat Maluku Utara itu sesuatu yang dia bisa give back untuk papi. Itu yang serius. Sekarang yang santai. Karena ibu-ibu Jawa Barat tuh pasti urusannya skincare. Gimana caranya merawat tubuh selalu ramping, wajahnya selalu kinclong dan tidak kelihatan ruwet gitu. Pertama
kurangin karbo ya. Makannya kurangin ya. Ibu-ibu Makannya jangan ngelimut kurangin. terus. Ibu-ibu tuh selalu tanya, Bu, gimana caranya badannya seperti ibu? Ya jawabannya dijaga makannya. Nah, ibu-ibu di Jawa Barat tuh pagi-pagi jalan, habis jalan makan nasi liwet pakai peda sama putih. Saya kalau makan nasi banyak gemuk, jadi Oh. saya kurangi nasi, Oke. makannya protein. Oke. Kalau sanggup intermittent fasting. Nggak ngertiin apa itu orang Oh. Sunda mah. Jadi jedah lah makan kalau bisa 16 jam. Jadi makan terakhir sama makan pertama besoknya 16 jam. Kalau Oh. kuat nahan. Iya. Kalau nggak kuat ya 12 jam aja. Bilang tuh sama Bu Asep. Istrinya dia. Awal aja berat, kalau udah biasa nggak makan karbo tuh lama-lama biasa sih. Iya. Jangan makan karbo terus makan manis. Udah. Ya tipsnya itu. Tip yang ketiga, gimana caranya wajahnya kelihatan selalu segar. Sunblock. Nggak boleh jawab karena air wudhu ya. Sunblock sih saya dari kecil sampai sekarang setiap hari pakai sunblock. Nah itu. Jadi kelihatan masih gadis gitu loh. Gitu. Sunblocknya juga nggak usah yang mahal-mahal. Oh, nggak usah ya? Lokal produk. Nggak usah skincare dari Nggak, sana. saya pun pakai lokal produk. Lokal produk, nggak usah disebutin ya. Iya, nggak usah disebutin. Gubernur kan nggak boleh Nggak endorse. boleh. Jadi sebenarnya pakai bahannya sunblock yang lokal. Iya lokal aja. Lokal banyak, cuman 100.000 kok sunblock. Oh kebelilah Bu Asep, kebelilah. Kadang kalau lagi promo 127.000 dapat 2. Banyak sekarang lokal produk sunblock, yang penting sunblock pelembab. Tuh, itu sebelum tidur. Enggak, sunblock itu dipakai kalau mau kena matahari. Oh iya, mau kena sebelum tidur harus dibersihkan. Iya. Saya kan nggak ngerti bu urusan perempuan. Sebelum tidur bersihkan, pakai pelembab, besok pagi bangun pakai sunblock. Yang penting pakai sunblock. Yang bikin kulit kita aging itu matahari.